Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 10 keajaiban sholat tahajud bagi pengamalnya. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, sholat tahajud merupakan satu-satunya sholat sunnah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bukan hanya tentang anjurannya, tetapi juga keutamaannya. Namun, keutamaan sholat tahajud bukan hanya terdapat dalam Al-Quran. Ada banyak hadis yang juga menjelaskannya. Nah, saudara-saudariku yang mulia yang dicintai Allah, berikut ini 10 keajaiban atau keutamaan sholat tahajud yang sangat luar biasa. Kedahsyatannya tak tertandingi oleh sholat-sholat sunnah lainnya. Maka sepatutnya kita berusaha untuk mendawamkannya. Yang pertama, kedudukan terpuji. Keajaiban pertama atau keutamaan yang pertama ini adalah Allah firmankan langsung dalam Al-Quran setelah dia menganjurkan sholat sunnah mu'akkadah ini, yakni barang siapa yang membiasakan sholat tahajud, Allah akan memberinya kedudukan yang terpuji. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Maqaman mahmuda adalah kedudukan terpuji yang melahirkan respek bahkan cinta orang lain. Kedudukan itu membuatnya mulia di dunia sekaligus juga mulia di akhirat dengan mendapatkan surga yang tertinggi. Yang kedua, kemudahan dalam segala urusan. Keutamaan ataupun keajaiban yang kedua, Allah memudahkan urusan orang yang membiasakan sholat tahajud, mulai dari urusan keluarga, urusan pendidikan anak, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah dan urusan-urusan lainnya, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikutnya, yaitu dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Yang ketiga, solusi terbaik. Keajaiban ataupun keutamaan yang ketiga bagi ahli tahajud adalah solusi dari Allah Azza wa Jalla. Jika ia menghadapi masalah, Allah akan mendatangkan solusi yang terbaik. Serumit apapun masalahnya, Allah yang akan memberinya jalan keluar terbaik baginya, sebagaimana lanjutan firman Allah, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Yang keempat, mendatangkan pertolongan Allah. Keajaiban ataupun keutamaan yang keempat, Allah akan menolong orang yang membiasakan sholat tahajud, bahkan tanpa perantara. Ketika ada bahaya atau ada yang ingin mencelakainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya, sebagaimana lanjutan ayat yang di atas. Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Yang kelima, sholat sunnah yang paling utama.
Sholat tahajud memiliki nama lain, Qiyamul Lail. Salah satu keutamaannya ialah merupakan sunnah yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam atau sholat tahajud. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, kemuliaan dan kewibawaan. Allah akan memberi kemuliaan dan kewibawaan kepada orang-orang yang ahli tahajud. Orang tua yang ahli tahajud, dia akan berwibawa di depan anak-anaknya. Guru yang ahli tahajud, ia akan berwibawa di depan murid-muridnya. Pemimpin yang ahli tahajud, ia akan berwibawa di depan orang yang ia pimpin. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim. Yang ketujuh, doanya terkabul. Keajaiban ataupun keutamaan yang ketujuh yaitu orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya pasti Allah kabulkan. Apalagi jika ia mengerjakannya di sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu mustajabah. Sebagaimana hadis Rasulullah, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan ku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, tercatat sebagai orang saleh. Keajaiban sholat tahajud ataupun keutamaan berikutnya. Sholat ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, maka ia pun tercatat sebagai orang-orang saleh sebagaimana mereka. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapuskan segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. 9. Penghapus dan pencegah dosa. Sholat tahajud juga menjadi penghapus dosa sebagaimana hadis di atas. Bahkan tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang membiasakan tahajud akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia terjauhkan dari maksiat dan dosa. Dan yang ke-10, kunci masuk surga. Keajaiban sholat tahajud yang ke-10, Allah akan memasukkan orang yang ahli tahajud ke dalam surga. Sebab sholat ini merupakan salah satu kunci masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai manusia, sebarkan salam, berikanlah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, semoga 10 keajaiban dan keutamaan sholat tahajud ini menjadi motivasi kita untuk mengerjakan dan membiasakannya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli tahajud dan mendapatkan 10 keajaiban dan keutamaannya. Yang terpenting dalam kita beribadah hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.